Hai, jumpa lagi dengan saya Tarolai. Masih dalam serial cross-site scripting. Saya akan melanjutkan menunjukkan beberapa demo attacking yang memanfaatkan kelemahan cross-site scripting. Dalam video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana kita bisa memaksa seseorang untuk add ke dalam suatu blok, yang mana konten bloknya juga sudah kita atur tanpa intervensi apapun dari sisi user. Jadi si user cukup dia mouse over ke dalam suatu blok, langsung script itu tereksekusi sehingga terbentuklah suatu blok yang baru atas nama si user itu. Hal yang sama terjadi kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali melihat suatu attack terjadi yang mana si user browsing ke suatu site yang malicious. Si user cukup mouse over saja ke suatu bagian dari sisi website itu, lalu tereksekusi, dia sudah menambahkan atau di redirect ke page yang lain dan sebagainya tanpa disadarin oleh user. Jadi si user hanya terjebak untuk mouse over saja di atas suatu bagian dari suatu page. Nah, kali ini saya akan menunjukkan beberapa contoh, misalkan bagaimana kita memaksa suatu seseorang untuk hanya cukup kali ini tanpa mouse over, hanya view saja jadi suatu. Kalau yang sebelumnya itu kan harus memaksa si user untuk mouse over ke bagian tertentu. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana si korban itu hanya cukup view dari suatu user ataupun view dari suatu blog, sehingga si korban sudah menambahkan suatu user tertentu di situsnya itu. Saya akan menggunakan script ini dari contohnya ini. Jadi saya copy di sini, saya ubah di sini, persis sama di sini. Hanya username-nya sekarang saya isi dengan Tarolai, password-nya dan sebagainya. Jadi dengan script yang ini saya tambahkan, saya injekkan ke dalam di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa si user sudah login sebagai admin. Pada saat dieksekusi, saya memang tambahkan itu untuk supaya warning complete bahwa ini sudah terinjek. Nah, kita lihat di sini bahwa si user masuk di sini, tidak ada session apapun dari sini. Misalnya kalau saya mouse over, tidak ada aktivitas apa-apa. Tetapi jika seseorang view dari sisi blog tersebut, kita lihat. Jadi saya tidak ini show all. Pada saat saya view di sini, maka keluar di sini. Kita lihat bahwa warning ini menunjukkan bahwa script yang kita inject itu sudah di-execute. Kita lihat di sini admin, postnya dari sisi admin di sini sudah ada, dan kita lihat bahwa si user sudah ter-add di sini. Ada user Tarolai, yang mana kalau kita lihat dari sisi Tarolai memang belum ada login apapun. Jadi kalau kita logout dengan user Tarolai Abrakadabra, kita lihat di sini bahwa saya sudah bisa masuk di sini. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memaksa seseorang untuk create suatu user ataupun register suatu user. Ini hanya payload yang ditunjukkan di sini bisa bermacam-macam. Dalam video sebelumnya saya menunjukkan bagaimana orang dipaksa untuk add suatu blok. Dalam video kali ini saya menunjukkan lagi orang dipaksa untuk add user. Bisa jadi misalnya kalau dalam kehidupan nyata orang dipaksa untuk like suatu post.
bisa jadi orang dipaksa untuk di redirect ke suatu situs yang lain dan sebagainya. Jadi itu adalah payload-payload yang bisa dimanfaatkan menggunakan kelemahan dari cross-site scripting. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe video saya untuk video-video yang lain yang lebih menarik lagi.